Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, masih di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita masih mempelajari bab yang sama yaitu teorema Pythagoras, dan yang akan kita pelajari hari ini adalah triple Pythagoras. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke apa itu triple Pythagoras. Ya, jadi sebelum kita mengerjakan soal-soal triple Pythagoras, maka kita harus tahu dulu nih, apa itu triple Pythagoras. Nah, untuk mencari tahu apa itu triple Pythagoras, di sini Butia sudah ada dua kelompok bilangan yang merupakan sisi-sisi dari segi 3. Yang pertama, di sini ada 5, 12, dan 13. Yang kedua ada 14, 8, dan 17. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, seperti yang kita ketahui, teorema Pythagoras ini untuk segitiga siku-siku. Jadi pasti segitiganya harus segitiga siku-siku. Maka di sini yang pertama diketahui A-nya 5. Ya, bilangan pertamanya 5. B-nya misalkan di sini Butia kasih B 12, C-nya 13. Yang ditanyakan apakah ini merupakan segitiga siku-siku? Nah, kita jawab. Sekarang kita ingat kembali teorema Pythagoras. Berarti rumusnya adalah sisi yang terpanjang atau hipotenusa atau sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku kalau merupakan sebuah gambar kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, yang terpanjang mana antara A, B, dan C? Ya, yang terpanjang adalah C. Berarti C kuadrat sama dengan, harusnya ya, harus sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti ini. Sekarang C-nya berapa? 13. A-nya 5, B-nya 12. Sekarang 13 kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat 144. Nah, ini kita jumlahkan. Di sini tetap 169. Oh, ternyata 25 ditambah 144 itu sama dengan 169. Ternyata sama antara ini sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Maka 13 kuadrat ini sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, kalau hasilnya sama, nih, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat yang B. Ketahui A-nya itu 14, B-nya itu 8, ya, dan C-nya itu 17. Yang ditanyakan sama, maka kita lihat di sini. Yang terpanjang adalah 17 di sini, C, ya. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Dijumlahkan dua bilangan lainnya. Dikuadratkan. Di sini C kuadrat berarti 17 kuadrat, 14 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat berapa? 289. 14 kuadrat sama dengan 196, 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan apakah sama? Ternyata di sini 289, yang di sebelah sini, sebelah kanan 260. Maka ini tidak sama. Sehingga karena 17 kuadrat itu tidak sama dengan 14 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Sehingga dari kedua soal ini, yang ini sama, yang ini tidak, maka ini merupakan segitiga siku-siku dan ini bukan. Bisa kita simpulkan bahwa triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif, ya, 3 bilangan bulat positif, triple 3, ya, yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar
kuadrat bilangan terbesar, ini 13, ini 17, dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Nah, kalau yang memenuhi, maka ini merupakan triple Pitagoras. Jadi yang merupakan segitiga siku-siku pasti merupakan triple Pitagoras. Kalau yang tidak sama dengan bukan segitiga siku-siku, maka ini bukan merupakan triple Pitagoras. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya mencari triple Pitagoras. Nah, untuk mencari triple Pitagoras ini, kita dapat mencari dengan menggunakan rumus. Yang pertama, untuk bilangan yang pertama yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Bilangan kedua itu 2AB, 2 dikali A dikali B. Dan bilangan yang ketiga itu untuk A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana bilangan yang pertama ini untuk bilangan yang terkecil, yang kedua ini untuk yang di tengah, yang ketiga ini untuk bilangan yang paling panjang atau hipotenusanya yang ada di hadapan sudut siku-siku. Ya, oke. Sekarang di sini ada syaratnya. A-nya ini harus lebih besar dari B. Misalkan A-nya 2, B-nya 1, seperti itu. Atau kalau A-nya 1, B-nya 2, itu nggak jadi. Rumus ini tidak berlaku. Jadi A ini harus lebih besar dibandingkan dengan B, di mana A dan B ini merupakan bilangan bulat positif. Ya. Oke, sekarang misalkan di sini Buti ada contoh supaya kalian lebih bisa memahami. Misalkan di sini Buti ada contoh soal. Bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 12 cm. Tentukan triple Pitagoras. Jelaskan bagaimana cara menemukan dua bilangan lainnya. Ya, tentukan triple Pitagorasnya dan jelaskan bagaimana cara menemukannya. Berarti harus menggunakan cara. Nah, sekarang yang diketahui adalah X-nya. Misalkan di sini Butia kasih nama X untuk bilangan terkecil yaitu 12 cm ya, yang diketahui. Selanjutnya yang ditanyakan adalah cari dua bilangan lainnya. Di sini yang Butia cari adalah Y dan Z. Bu, saya mau A, B, C seperti biasa, boleh nggak? Boleh. P, Q, R boleh. Butia di sini pakainya X, Y, dan Z untuk tiga bilangannya. Oke, sekarang kita jawab yang pertama. Yang diketahui adalah bilangan terkecilnya, yaitu 12. Nah, bilangan terkecil rumusnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, harus ketemu 12 cm. Berarti kita harus cari A dan cari B. Bilangan bulat yang dikuadratkan, kalau dikurangi dengan bilangan bulat lainnya yang dikuadratkan, hasilnya 12. Nah, kira-kira berapa? Nah, kalau ini 12 berarti harus di atas 12 untuk A-nya. Ya, harus lebih besar dari B kan? Berarti berapa kira-kira? Ya, di sini Butia sudah dapat 4 kuadrat. Yaitu 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Benarkah hasilnya 12? Sekarang 4 kuadrat berapa? 16. Dikurangi 2 kuadrat 4. Sama dengan 12. Oh, ternyata ketemu dan benar, hasilnya sama. Maka kita bisa dapatkan nilai A itu 4, B-nya itu 2. Sekarang lihat di syaratnya, A itu harus lebih besar dari B. Apakah A lebih besar dari B? Ya, karena A 4, B 2. Maka ini bisa kita terapkan pada rumus berikutnya. Nah, sekarang kita cari Y-nya atau bilangan yang ada di tengah. Rumus Y itu nanti adalah 2 kali A dikali B. A-nya berapa? 4. Berarti 2 dikali 4 dikali B-nya 2. 2 kali 4, 8. 8 dikali 2, 16. Maka Y-nya, nilai tengahnya adalah 16 cm. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat. Untuk yang terpanjang rumusnya, di sini Z, A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? 4 kuadrat ditambah B-nya 2 kuadrat. Maka 16 ditambah 4 hasilnya 20 cm. Nah, kalau sudah ketemu bilangan terkecil, tengah, dan terpanjangnya, berarti kita buktikan apakah ini merupakan triple Pitagoras. Nah, caranya seperti tadi. Maka kita buktikannya dengan
Yang terpanjang adalah Z kuadrat harus sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, bilangan yang terpanjang dikuadratkan harus sama dengan jumlah dua bilangan yang dikuadratkan. Nih, ya. Oke, berarti 20 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nih, untuk X-nya yang terkecilnya ditambah Y-nya 16 kuadrat. Sama dengan 20 kuadrat itu 400, 12 kuadrat 144, 16 kuadrat itu 256. Kemudian ini kita jumlahkan, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, kalau sama berarti ini merupakan segitiga siku-siku yang merupakan rumus dari teorema Pitagoras. Berarti kita bisa simpulkan, karena terbukti X itu 12, Y-nya 16, dan Z itu 20 merupakan sebuah segitiga siku-siku, maka ketiga bilangan bulat positif tersebut merupakan triple Pitagoras. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang lainnya. Ya, masih mencari triple Pitagoras, tetapi di sini untuk contoh yang soalnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang diketahui hanya satu sisi, ya, yang terkecil atau yang terbesar atau yang di tengah, seperti itu misalkan. Jadi harus menggunakan rumus tadi. Tetapi kalau yang diketahui adalah dua sisi, seperti contoh soal di sini, jika A 21 dan 29 ini ketiganya ini merupakan triple Pitagoras, tentukan atau berapakah nilai A, ya, tentukan nilai A atau berapakah nilai A. Maka kita kalau diketahuinya dua sisi seperti ini, kita bisa langsung mengerjakan sesuai dengan rumus teorema Pitagoras. Di sini diketahui, berarti di sini B sama dengan 21, C-nya 29. Yang ditanyakan berapa nilai A? Oke, kita kerjakan A. Ya, perhatikan A. Di sini A merupakan nilai yang terkecil. Yang terbesarnya adalah C. Maka rumus A kuadrat sama dengan hipotenusa dikuadratkan dikurangi sisi satunya, yaitu 21 atau B. Jadi 29 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. 29 kuadrat berapa? 841 dikurangi 441. Sehingga hasilnya A kuadrat sama dengan 400. Maka A sama dengan akar 400. Akar 400 berapa? 20 cm. Jadi nilai A di sini adalah 20 cm. Mudah kan? Ya, hanya ini saja. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang telah Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian pahami dengan baik, dan kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Butia akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.